Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 materi Quran Hadis. Kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang ketiga mengenai Quran surat Al-Qasas ayat 79 sampai 82 tentang larangan bermegah-megahan. Larangan bermegah-megahan pada surat ini mengajak kita dalam berkehidupan itu jangan sampai bermegah-megahan, menggunakan harta berlebih-lebihan, glamor lah istilahnya. Ya, gunakanlah harta benda itu sewajarnya, karena yang namanya harta benda itu pasti akan sirna, akan hilang. Yang tetap hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma indallahi baq wa ma indan nasi nafat. Jadi apa yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetap selamanya, yang dimiliki manusia itu akan sirna. Ini pelajaran penting bagi kita untuk belajar Quran surat Al-Qasas ayat 79 sampai 82 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kharaja 'ala qaumihi fi zinatihi qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu ladzu haddin 'adzim. Wa qala alladziina utul 'ilma wa ilakum thawabullahi khairul liman amana wa 'amila shalihan wa la yulqaha illa as-sabirun. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardu fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Wa asbaha alladziina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allaha yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi yaqdiru laula amanna Allahu 'alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Ini ayatnya cukup panjang, yang penting kalian memahami ayat tersebut. Kalau bisa dihafalkan tidak apa-apa. Kemudian terjemahannya difahami sendiri, bukunya juga sudah ada terjemahannya. Yang penting kalian tahu arti mufradatnya, arti kosakatanya, arti perkatanya. Yang poin-poin saja dihafalkan. Fi zinati artinya apa? Dalam kemegahannya. Ladzu haddin 'adzim wala yulqaha fa khasafna yang surunahu fi atin tamannau la yuflihun. Ini sudah saya buatkan tabelnya, tinggal dihafalkan. Kemudian kandungan ayat tersebut pada surat Al-Qasas ayat 79 sampai 80 itu isinya adalah cerita Qarun yang congkak dengan segala keglamorannya, kemewahannya, dan harapan-harapan kaum Qarun. Sebelumnya, kalau kita merujuk pada ayat 76 ya, sebelumnya pada surat Al-Qasas, Allah menceritakan mengenai Qarun yang hidupnya pada masa Nabi Musa alaihissalam. Qarun itu dulunya adalah orang yang miskin, tidak punya harta sama sekali, miskin, fakir, tapi taat beribadah, soleh. Kemudian Nabi Musa mendoakan Qarun karena ketaatannya, karena kesolehannya menjadi orang kaya, yang kemudian doanya Nabi Musa diijabahi Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang yang kaya raya. Bahkan sampai beliau Qarun itu menjadi kaya raya, dirinya menjadi sombong, tidak ingat dulu bahwa dirinya adalah orang yang fakir, orang yang miskin. Tapi karena kecongkaannya, kesombongannya bahwa apa yang ia raih, apa yang ia dapat, hartanya adalah karena dirinya, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Membanggakan apa yang ia miliki.
Nah, diceritakan beliau keluar menggunakan pakaian-pakaian yang serba mewah, perhiasan yang serba mewah, apapun serba mewah. Bahkan sampai-sampai kunci gudang tempat penyimpanan harta kekayaannya itu tidak bisa dipikul oleh sembarangan orang. Yang bisa memikul itu sejumlah laki-laki yang berbadan kekar. Ini kalau kita pernah mendengar ceritanya Qarun. Yang kemudian karena kecongkaannya, karena kesombongannya tidak mau bertobat, diingatkan Nabi Musa berulang kali mau tobat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab, harta bendanya dan dirinya juga dilenyapkan di perut bumi, maka dikenal sekarang ada namanya Qarun, harta karun. Nah, ini adalah mengadopsi dari nama Qarun yang kaya raya yang hidup pada masa Nabi Musa alaihi salam. Keinginan keras memiliki harta kekayaan yang melimpah ruah, akhirnya timbul kecurangan. Jadi orang yang melihat keglamorannya Qarun sehingga ia mempunyai keinginan sebagaimana Qarun itu, ya sangat berbahaya sekali. Karena apa? Keinginan keras memiliki harta kekayaan yang melimpah ruah, akhirnya timbul kecurangan di mana-mana. Ketimpangan sosial, konglomerasi yang membabi buta, berlomba-lomba membeli sawah-sawah, tanah yang banyak tanpa menghiraukan lingkungannya yang miskin. Tidak ada kepedulian sosial sama sekali, nggak ada. Karena yang diharapkan, yang diinginkan ya isinya perut saja. Kayak pejabat-pejabat yang korupsi itu ya. Nah, ini utamanya demikian. Dia kepengen seperti Qarun. Nah, dua golongan yang mensikapi kekayaan Qarun. Yang pertama, golongan manusia yang berangan-angan mendapatkan kekayaan dunia seperti yang telah diberikan Qarun. Ini salah, negatif. Golongan yang kedua, golongan manusia yang mensyukuri apapun yang telah diberikan Allah kepadanya dan tidak terang-terangan tidak berangan-angan memiliki kelebihan yang diberikan orang lain dan meyakini apa yang di sisi Allah kekal, yang di sisi manusia adalah lenyap. Dari Quran surat tersebut bisa kita simpulkan bahwa ketika Fir'aun keluar dari rumahnya membawa perhiasan yang serba mewah, ada dua golongan yang berharap. Tadi yang pertama kepingin seperti Qarun, yang kedua tetap mensyukuri apa yang dimilikinya. Nah, kita pilih yang mana? Pilih yang negatif atau positif? Tentunya kalau kita sebagai manusia yang berakhlak mulia, manusia yang berkarakter baik, ya harus mengikuti yang positif, jangan yang negatif. Apalagi ini biasa dilakukan oleh para kaum hawa. Ya hati-hati ketika kalian besok berkeluarga, ya jangan terlalu menuntut berlebih dari suami kamu. Ya, kamu gunakan kebutuhan sewajarnya, kamu gunakan harta sewajarnya, jangan sampai berlebih-lebihan sebagaimana kisahnya Qarun. Kemudian dalam surat Al-Qasas ayat 81 sampai 82 menerangkan tentang kerusakan Qarun dan pembelajaran. Pembelajaran yang bisa kita petik dari cerita Qarun itu adalah kita harus mengerti bahwa harta benda itu lama-kelamaan akan sirna, akan hilang. Beda dengan miliknya Allah Subhanahu wa taala, ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan hilang. Dari pembelajaran yang berharga ayat di atas menuju materi oriented yang asalnya hanya orientasinya materi, maka rubahlah orientasinya spiritual. Nah, apapun yang kita miliki, harta yang kita miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita sendiri.
Kita yakin bahwa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.